Mas Kirban, kalau kita bicara pelemahan rupiah, saya ingin menegaskan bahwa saat ini pelemahan tidak hanya terjadi di rupiah saja, tetapi di hampir semua mata uang, khususnya emerging market. Artinya saya ingin menegaskan bahwa pelemahan mata uang yang terjadi saat ini adalah bersifat fenomena global. Karena penyebabnya itu adalah datang dari faktor global. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Gibran bahwa dengan adanya kebijakan normalisasi The Fed yang sangat agresif, kalau tidak salah nanti malam diperkirakan akan ada naik 75 basis point lagi. Jadi ini sangat agresif dan menyebabkan pelaku pasar mulai berpikir dan khawatir bahwa agresivitas daripada langkah The Fed ini akan berdampak kepada tidak hanya perlambatan ekonomi US saja, tapi juga potensi kemungkinan resesi di tahun depan. Survei Bloomberg menyatakan ada 60% respondennya confidence kelihatannya tahun depan US akan mengalami resesi. Nah ini yang kemudian menyebabkan pelaku pasar menjadi semakin berhati-hati, Mas Gibran, yaitu kembali kepada safe haven currency, dalam hal ini tentu US dollar. Itu yang menyebabkan kenapa mata uang secara umum, termasuk tentunya mata uang kita, rupiah juga mengalami pelemahan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa pelemahan rupiah kita relatif sangat terbatas dan terkendali. Begitu Mas Gibran? Ya, berarti di level Rp15.000, Rp15.000 per $1 Amerika Serikat ini adalah level-level yang wajar di tengah banyaknya tekanan secara global dan juga ketidakpastian sebenarnya, Pak? Seperti itu, persis. Kita pelemahannya masih sangat terkendali dan terbatas. Tapi bagaimana Pak upaya begitu ya atau strategi dari Bank Indonesia untuk bisa tetap mempertahankan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Pak? Nah, poin penting itu sebetulnya Mas Gibran adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan supply dan demand. Karena nilai tukar itu kan terbentuk daripada supply dan demand falas ya. Untuk menjaga keseimbangan supply dan demand, kata kuncinya itu adalah bagaimana percaya memegang rupiah dan menguntungkan memegang rupiah dan aset rupiah. Kata kuncinya itu adalah Mas Gibran. Nah biasanya ada 3 faktor untuk menciptakan hal tersebut. Pertama, ini juga pernah kami sampaikan di forum ini juga adalah tentu dari aspek fundamentalnya. Dari aspek fundamental itu bagaimana menjaga mengawal momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Kita lihat pertumbuhan kredit kita per Juni itu alhamdulillah 10,66%. Akhir tahun lalu itu sekitar cuma 5, something persen, hampir double kenaikannya. External balance kita juga sangat terkendali, surplus di trade balance. Konsumsi dan investasi, yes, ada sedikit perlambatan, tapi dalam kondisi yang masih sangat oke. Nah ini yang di dalam fundamental ini harus kita jaga. Kedua adalah menjaga mekanisme pasar dan keseimbangan supply dan demand, Mas Gibran. Tentu dalam konteks supply, apabila supply di pasar itu katakanlah mengering, nah disinilah Bank Indonesia akan turun tangan melalui stabilisasinya. Kemudian juga bagaimana mengendalikan demand-nya. Kita ingin memastikan bahwa demand yang ada di pasar itu benar-benar genuine demand yang saat ini. Kita hindari, kita harapkan bahwa demand yang akan datang jangan sampai ditarik ke saat ini. Untuk itu kita melakukan itu dengan triple intervention-nya, Mas Kiriban. Nah ini triple intervention-nya melalui BNDF untuk membentuk ekspektasi dan juga melalui spot market-nya kita untuk benar-benar mensuplai apabila memang diperlukan, apabila ada kekeringan supply. Dan terakhir adalah menjaga competitiveness aset kita. Nah ini yang juga sangat penting untuk supaya supply demand falas dari investor asing dan sebagainya pun juga bisa memberikan kontribusi dan sebagainya. Mungkin itu, Pak.